Shalom, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Barneci Meisye Bawias. Saya guru di SDN Moronge, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil muatan pelajaran matematika dengan materi pecahan senilai pada kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat siap? Siap. Luar biasa. Semangat. Semoga orang pembelajar hari ini semua semangat seperti yang sudah kalian katakan semangat. Ya. Nah, Ibu mau cek dulu kehadiran kan? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Nah, sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita atau kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa, ya. Kenapa kita akan awali dengan doa? Supaya segala kegiatan kita di sepanjang kegiatan kita saat ini itu bisa berjalan dengan baik. Oke, siapa yang bisa memimpin kita untuk berdoa hari ini? Oke, silakan diminta. Nah, seperti itu. Harus berani ya. Amin. Nah, terima kasih untuk anak Inka yang sudah memimpin kita kegiatan pembelajaran kita ini. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan, kita akan menyanyi lagu nasional sebagai rasa kecintaan kita kepada tanah air kita, sebagai rasa nasionalisme kita, ya. Satu nusa, satu bangsa. Ya, tahu semua itu lagu? Tahu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita rela bersama. Silakan atur dulu posisi tempat duduk masing-masing supaya sebentar kita akan belajar tidak akan terganggu karena saling bersentuhan atau atau sedemikian rupa supaya sebentar nyaman kita akan belajar. Nah, sudah? Oke. Sekarang Ibu akan tanyakan dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Pecahan. Oke, tentang apa ya? Pecahan. Ya, tentang pecahan. Siapa yang tahu? Ya, apa arti dari pecahan? Oke, Rakel. Apa itu pecahan? Pecahan. Ada lagi yang lain yang boleh melengkapi apa arti dari pecahan? Pecahan adalah dari 9 detik. Oke, pecahan, bilangan pecahan terdiri dari bilangan pembilang dan penyebut. Oke, sekarang Ibu akan tanyakan dulu, ya. Untuk bilangan pecahan siapa yang boleh kasih contoh bilangan pecahan? Apa? Ya, 1 per 2. Ya. 1 disebut apa? 1 disebut bilangan. Sedangkan 2-nya disebut penyebut. Ya.
yang berhubungan dengan pecahan senilai, siswa atau kalian mampu menganalisis pecahan senilai dengan benar. Ya, sebentar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati media benda konkret berupa kertas lipat, yang berhubungan dengan pecahan senilai yang akan disajikan guru di depan kelas, nantinya peserta didik atau siswa atau kalian ya membuktikan beberapa pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan dengan tepat. Ya, nantinya sebentar. Dan yang ketiga, ya, setelah mempelajari pecahan senilai, ya, kalian dapat menyimpulkan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi terbilang dan menyebut dengan bilangan yang sama. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah kalian akan mengamati video ya, dan akan berdiskusi, kalian akan mampu memecahkan masalah yang terkait dengan pecahan senilai dengan tepat. Diharapkan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Semangat atau tidak? Semangat. Baik, sekarang untuk semangat nih. Tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, jadi kalian harus semangat ya mengikuti pelajaran pada hari ini, karena materi hari ini ya, materi hari ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kalian terapkan di lingkungan rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video pembelajaran ya. Kalian akan mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di depan. Harus perhatikan ya. Halo anak-anak Putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Putri sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Dan hari ini Putri ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Oke anak-anak, sebelum Putri menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak? Jadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan satu bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian. Maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Berbeda kembali, untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari satu ini berasal dari satu potongan pizza ini. Kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang sudah dipotong. Kemudian
untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, ada dua, yaitu berasal dari dua bagian yang dimakan. Kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama, anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda, anak-anak. Namun jika kita bandingkan, potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai. Oke, sekarang perhatikan ya. Kita lihat dari dua pizza yang Wahyu dan Dita ya. Kita lihat. Yang dimakan oleh Dita berapa? 1/2 bagian. Sedangkan yang dimakan oleh Wahyu berapa? 2 bagian. Kalau kita lihat dari gambar itu, ya, apakah besar pizza yang dimakan oleh Dita dan Wahyu sama dari besar? Sama. Maka sudah jelas di situ 1/2 senilai dengan 2/4. Ya. Jadi nomor itu merupakan pecahan senilai. Oke, lanjut. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Dan Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Dia nilai sama, tetapi di bilangan pecahannya berbeda. Seperti tadi 1/2 dan 2/4. Apa? Bilangannya apa? Berbeda, ya. Tetapi nilainya sama, ya. cara menentukan pecahan senilai, anak-anak. Jadi di sini ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu dengan cara membagi ataupun mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi cara menentukan pecahan senilai yaitu bagaimana? Dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut. Dan cara nantinya akan menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengkalikan, ya. Membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat ya. Jadi cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi tidak dicatatkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Dan pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk bagi di sini adalah 4, teman-teman. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1, kemudian 8 dibagi 4 adalah
Betul sekali, yaitu Berapa 8 kali 2. 4? Sehingga pecahan Sama dengan senilai 4 kali dari berapa? 4 Sama per dengan 8 8. adalah 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, jadi caranya seperti itu. Ingat baik-baik ya Kemudian caranya. untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi ya. Di sini Bu Tede sudah memiliki pecahan 3/9. Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Dengan Nah, cara kita tulis dibagi. Contoh yang kedua. 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya. Nah, kita bagi dengan menggunakan Oke, sekarang 3/9. Kira-kira kita bagi dengan menggunakan bilangan berapa? 3. Bilangan berapa? 3. Ya, bilangan 3. Sehingga 3 ya. Perhatikan ya. 3/9 ambil 3 ya. Kalau di atas pakai 3, di bawah juga harus pakai 3. Sehingga 3 bahagi 3 sama dengan 1. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 1/3. Sehingga 3/9 sama dengan 1/3. Oke, dilanjut. 3. Apabila pembilang dibagi angka 3, maka penyebutnya kita bagi 3 juga. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1. Kemudian cara berikutnya yaitu Perhatikan ya, cara yang kedua. menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan. Dengan apa? Ya, dengan mengalihkan. Perhatikan baik-baik. Sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini Putri Dede sudah memiliki pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalau perhatikan, di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan berapa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalinya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3. Sehingga pecahannya itu adalah 3 dikali 3 berapa? 9. Betul sekali, yaitu 9/4 dikali 3 berapa? 12. Iya, 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gimana gampang kan? Dan kalau kalian sudah sering berlatih, maka lama kalian akan terbiasa. Kemudian Putri Dede memiliki satu contoh soal lagi. Putri Dede sudah memiliki pecahan 2. Pecahan 2/3 dengan cara apa? Mengalihkan. Nah, 2/3. Ya, 2/3. Mau kita ambil atau bilangan berapa yang kita ambil? 2. Bilangan berapa? 2. Kalau misalnya kita ambil bilangan 2, ya. Berarti 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, misalnya kita gunakan angka 2 sebagai pengalinya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. dia harus Maka 2 dikali 2 yaitu 4 per 3 dikali 2 adalah 7 kali 6 anak-anak. Sehingga pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Oke. Sekarang sampai di sini sudah paham? Pecahan senilai adalah pecahan yang sama yang dapat dituliskan dalam bilangan yang pecahan yang memiliki nilai yang sama
kembalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, aku akan membagikan LKPD di tiap-tiap kelompok karena kalian sudah duduk secara berkelompok, maka ibu tinggal membagikan lembaran LKPD atau lembaran kerja ya. Nanti di lembaran LKPD itu ditulis nama kelompok masing-masing dan anggota kelompoknya. Oke, silakan kalian mengerjakan kegiatan pertama ya. Pada LKPD silakan sesuai dengan petunjuk ya. Sesuai dengan bentuk gambar mana saja yang sesuai dengan bentuk gambar A. Jadi sekali lagi mana yang bisa mempresentasikan pada kegiatan pertama? Kelompok 1, oke, silakan tampil di sini di depan. Kelompok 1 akan mempresentasikan pada kegiatan pertama. Gambar apa itu? Gambar. Oke. Memberikan komentar, apakah jawaban dari kelompok 1 itu benar? Bahwa yang senilai dengan gambar A adalah gambar E 1/3. Ada kelompok yang lain yang boleh memberikan komentar? Oke, silakan Eti. Kelompok 2. Baca hasil dari kelompok 2. Atau apakah jawaban dari kelompok 1 ini benar atau salah? Salah, oke. Kalau menurut kelompok 2 bagaimana? Jawaban dari kelompok 2. Yang senilai dengan gambar A, yang senilai dengan gambar A adalah gambar C. Untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baca saja jawabannya. Benar, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, pada kegiatan kedua kita mengamati dengan model konkret yang akan disajikan oleh guru yang menunjukkan pecahan senilai ya menggunakan kertas lipat. Oke, ibu akan bagikan kertas. Nanti ini ada DPR ya. Nanti akan ditempel ya. Gambar pertama 1/2. Kertas pertama bentuknya 1/2. Di kertas kedua berarti yang senilai dengan 1/2 dilipat. Oh, sama dengan yang sudah dikeraskan. Kertas lipatnya ini. Kertas pertama dilipat 1 kali. Kalau 1/2 berarti bagaimana? Digambar. Tidak perlu digaris, ya, digaris. Kalau sudah ditempel pada kotak yang sudah tersedia. Menunjukkan
4/8. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5. Yang sifat pertama, 1/2. Terus sifat kedua adalah, perhatikan. Karena sifat kedua menunjukkan 2/4. Ada komentar dari kelompok yang lain? Silakan kelompok 1 memberikan komentar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk karena sifat yang kedua salah. Kenapa salah? Karena tadi dikatakan 2/4, tetapi di sini terlihat seperti 1/2. Ya, bagus sekali. Ya, karena sudah paham. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada NKPD yang ketiga, menentukan mekanisme nilai ya dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama seperti yang sudah ditampilkan pada video pembelajaran pada pertama tadi. Mulai dari yang pertama 1/3 dan yang kedua 4/5 ya. Yang ketiga adalah 8/16 dan yang keempat adalah 3/9. Ya. Nah, mana yang dikalikan, mana yang dibagikan. Ya. Oke, silakan kerja kelompok supaya cepat. Boleh berbagi. Kelompok berapa yang sudah nomor 1? Yang 1/3. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk nomor 2, kelompok berapa yang bisa? Main, silakan dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Bawa kertas. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang tepuk semangat. Oke, nah sekarang sebelum lanjut dengan LKPD yang berikut, mulai sedikit dulu orang. Ya. Sekarang
Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Tepuk 1 kali. Tepuk setengah. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Oke, silakan dulu. Kita lanjut dengan kegiatan yang keempat. Nah, pada kegiatan yang keempat kita akan mengamati video. Oke. Dari video yang sudah kita lihat atau yang sudah kita amati, kira-kira di video ini itu bercerita tentang apa? Anak Ya, ada berapa anak di situ? Ada 2 anak yang saling berebutan apa? Kue. Ya, berkelahi atau berebutan kue. Ada berapa kue di situ? Ya, 1. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan yang keempat. Nah, pada kegiatan yang keempat, silakan kita akan membagi ya kue ya. Nah, yang ibu sediakan adalah kue apa ini? Ya, roti ya. Kue. Kue dibagi berapa? Dibagi 4 harus sama besarnya. Kue yang kedua ada 4 anak, berapa kue yang dibagi supaya bagian yang sama dengan ya. Oke, kalau sesudah silakan kelompok yang sudah mempresentasikan DPR. Bu, adanya duluan. Misalkan ya, misalkan ada 2 orang yang datang. Oke, mana kelompok yang sesudah? Oke, semua kelompok ambil. Oke, nah, semua suara. Teman-teman perhatikan, apakah kue yang ditampilkan oleh kelompok berapa ini? Kelompok keempat, 1 kue dibagi menjadi 2 anak. Apakah sudah betul? Besarnya juga betul? Atau ada yang 1 besar 1 kecil? Sama, oke. Terus tampilan yang berikut. Bisa kue yang kedua. 4 anak untuk 4 anak. Coba silakan tampilkan. Apakah betul irisan? Berarti masing-masing mendapat berapa? Masing-masing mendapat berapa? Untuk kelompok 4. Tepuk tangan dia. Oke, tunjukkan kepada teman-teman. Apakah sudah betul hasil kelompok kedua? Oke. Terus, nah, kedua, yaitu
Yang sudah silakan dulu. Yang sudah ya. Halo. Hai. Oke, sekarang fokus ya. Oke, yang pertama adalah potongan 1/2. Apakah benar? Oke, terus apakah potongannya sama? Sama besar? Oke, sekarang untuk potongan yang kedua untuk 4 orang anak yang masing-masing mendapat berapa bagian? 1/4. Kali ini adalah pecahan, jangan bilang 1. 1 bilangan bulat ya, 1. Jadi masing-masing dapat berapa? 1/4. Silakan tunjukkan kepada teman-teman apakah irisan atau potongannya sama? Oke, silakan duduk. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi dalam semua kelompok
nilai? Dikasih nilai. Ada materi yang kalian belum pahami? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, nah sekarang untuk materi kita pada minggu depan, itu kita akan masuk pada menyederhanakan pecahan. Jadi di rumah kalian pelajari, ada buku cetak, silakan buka materi menyederhanakan pecahan.